Dengeran ya, Sen? Oke. Kita balik lagi ya. Jadi tinggal punya putra nih. Jadi ini kan ibaratnya sub fitur nih. Oke. Sub-subnya. Tapi fitur utamanya dari 3 fitur ini dia masuk ke dalam fitur autentikasi gitu. Nah, kita udah merge tadi kan ya. Kita udah merge yang punya Mario nih. Oke. Yang punya Mario udah kita merge. Kemudian tinggal yang punya putra. Oke. Punya putra kita pull request dulu ke branch-nya si fitur out. Nah, kita gabungin dulu ke fitur out, kita gabungin tiga-tiganya itu. Kemudian setelah itu si GitHub akan ngecek nih, oh ternyata ada konflik, ada kode yang tumpang tindih lah intinya gitu. Nah, kita resolve konflik dulu, kemudian kita lihat konflik, oh konfliknya di mana nih? Oh ini punya putra, terus ini punya tadi siapa ini Mario. Oke, oke. Berarti tugas PL nih untuk nge-solve kayak gini. Oke, kita solve dulu. Atau kita ada kurang. Ini kurang ini guys. Nah, tambahin. Jadi TL itu ngecek-ngecek kayak gini ya, tugasnya. Nah setelah oke, oke nih udah kayak gini nih. Kita resolve, terus kita commit. Nah setelah itu, setelah di commit, kita tinggal tunggu dicek kan, dicek dulu sama GitHub-nya udah oke belum. Kita merge oke udah masuk. Nah sekarang kita masuk lagi ke sini ke repo-nya. Oh semuanya udah masuk nih ke dalam fitur out, tinggal fitur out-nya gini. Jadi semuanya tuh udah masuk nih. Kalau kita cek di sini ke fitur out branch-nya, kita cek di index.js. Nah ketiga fitur itu yang punya Mario, punya Nadine, punya Putra gitu kan, tiga-tiganya udah masuk semua. Nah sekarang ketiga fitur itu berada di sini. Oke. Ketiga fitur ini yang ditambahkan tuh sekarang udah berada di sini teman-teman. Nah sekarang tugasnya nge-pull request ke sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini. Oke. Caranya gimana? Caranya kita balik lagi ke sini. Kita sekarang akan pull request feature up ke dalam branch dev. Oke. Nah, kita akan merge dulu ke sini. Oke, kita get pull request. Oke. Nah, sekarang kita checking. Nah, sekarang kayaknya nggak ada konflik nih. Terus kita merge pull request, merge. Oke, udah berhasil nih kalau gini. Kita balik lagi ke sini. Yang tadinya dev-nya itu nggak ada tuh kodenya si Mario, nggak ada kodenya si Nadine. Kita cek sekarang. Oh, sekarang udah ada video. Berarti fase development ini kode ini udah masuk nih, udah masuk ke dev. Kemudian si SQE nesting dulu nih. Oke, tested nggak ada isu. Naikin lagi ke UTT setelah di approve sama SQE. Kita naikin ke UTT. Kita balik lagi. Kemudian di sini kita pull request lagi devnya. Request ke UTT sekarang. Yeah. Kita pull request. Akan dicek dulu sama GitHub-nya. Oke. Setelah itu merge. Merge. Nah sekarang udah berhasil nih. Kita cek lagi yang UTT yang tadinya nggak ada kodenya ketiga developer itu, kita cek. Udah masuk, aman. Kita back lagi. Nah sekarang di testing dulu sama SQE aplikasinya, aman nggak? Kalau aman, lanjut ke release. Nah release kita naikin dari UTT ke release. Misalnya, ini misalnya ya, kan kita udah buat nih rilis 2023 11 tanggal 11 ya. Misalnya kita
ngenaikinnya itu atau nge-PR-nya itu hari besok, tanggal tanggal apa namanya? Tanggal 2000 tanggal 12 misalnya ya. Berarti kita harus ngebuat branch dulu nih. Oke, kita balik ke VS Code. Oke, kita clear. Oke, kita clear dulu ya sebelumnya. Kita clear, terus ada git branch. Nah, kita mau check out dulu ke dev. Kita cek dulu git branch. Oke, udah di dev. Nah, di dev kita buat branch baru untuk rilis. Cara rilisnya itu entah, jangan pakai dev, jangan pakai dev. Rilisnya rilisnya itu dibuat berdasarkan jadi dari UTT ini, dari UTT ke rilis itu nggak di ini bro, nggak di pull request, ingat gue ya. Jadi dari UTT kan, di UTT sekarang udah ada perubahan itu ya, udah di GitHub udah ada perubahan banyak tuh. Cara dapetin perubahan gimana? Git fetch on. Nah, dengan begini ada nih keterangan nih apa aja yang berubah di branch mana aja, ada di dev, ada di feature, ada di Mario, semuanya berubah kan. Nah, sekarang kita mau buat rilis. Nah, jadi ketika kita mau ngebuat rilis di branch, kita akan membuat rilis itu berdasarkan branch UTT. Berarti kita harus check out dulu ke UTT. Nah, setelah check out ke UTT, kita akan check out min b. Oke, check out min b, ngebuat branch baru, rilis. Nah, rilis 2023 bulan 11 tanggal 12. Nah, ini saya umpamakan ngebuatnya itu di hari besok ya. Nah, kita buat. Oke. Terus setelah kita buat, kita push. (2023 11 12). Kita push. Oke. Kita cek di GitHub. Kita cek di sini. Nah, ini udah ada nih, teman-teman. Kita cek apakah codingan 3 developer itu udah ada di sini. Oh, belum ada. Kenapa belum ada gitu kan? Kenapa belum ada? Berarti ada yang salah nih. Berarti tadi kita cek out dulu deh. Kita check out UTT. Nah, check out UTT. Oh, kita belum full, kita lupa. Git full. Jadi kita harus full kodenya dulu ya bro ya. Lupa gue. Git full. UTT bisa nggak bro? Berarti git full origin UTT. Nah, itu kan kita belum nge-pull ini. Berarti misalnya nih, gua ini lagi ya. Gua ulang lagi ya. Misalnya kita hari selanjutnya nih, hari tanggal 2013, berarti git check out min b rilis 2023 11 13. Nah, oke, berarti kita kirim dulu ke ini, ke GitHub. Origin rilis 2023 11 13. Oke. Jadi kita lihat dulu. Kita di sini. Nah, ini nih. 2004 tanggal 13 udah masuk. Nah, kita lihat codingannya. Nah, udah masuk ya. Oke. Nah, setelah dia masuk ke rilis, kita naikin, deploy dia ke production, ke server. Nah, rilis ini kita deploy. Set. Nah, gitu.
gitu teman-teman. Kira-kira sampai sini udah mulai kegambar belum alurnya? Ya, untuk memahami workflow grid ini memang perlu waktu sih, nggak bisa apa namanya sekali sekali belajar itu paham, harus praktek berkali-kali sih. Gitu. Itu juga yang gue alami sih gitu. Jadi ya harapannya sih dari simulasi ini teman-teman punya gambaran nih, oh alurnya gitu, meskipun masih apa nih, masih bingung gitu ya. Setidaknya kan eh, ada gambaran sedikit lah nanti ya ke depannya ya. Gimana sih cara cara kehidupan orang-orang programmer itu menjalanin kolaborasinya gimana gitu kan. Jadi ya eh, intinya apa namanya terus belajar gitu. Dan ini ya harus dipraktekkan sih, harus benar-benar praktek lapangan sih supaya benar-benar bisa bisa nyantel gitu, bisa apa namanya bisa pahamnya gitu. Kalau sekilas teori emang agak membingungkan sih. Ini mungkin nanti teman-teman bakal benar-benar pahami kalau udah masuk dunia kerja atau teman-teman berkolaborasi langsung gitu ya, sama developer gitu, baru oh prosesnya kayak gini ya gitu ya, proses apa namanya apa namanya sih, pembuatan website atau aplikasi secara apa namanya secara tim gitu, gitu ya teman-teman ya. Kita bikin di sini. Nah, nanti teman-teman bisa bisa buka ini. Nanti tak kirimin kalau misalnya lupa catatannya. Nah, sebentar ini tak kirim. Nanti bukanya di ini ya. Exalidraw ini. Untuk oret-oretannya kalau misalnya ada yang butuh oret-oretan lagi, itu yang bisa bisa dibuka di sini. Nanti buka ini terus filenya, nah ini kan disimpan di lokal juga nih. Dan ini ke simpan lagi ya. Nah, Exalidraw dari mana ya? Kita cari dulu. Udah kemana ya? Oh, ini ada nafasnya. Exalidraw. Nah, diimport aja kalau mau ini. Lihat coret-coretannya di sini. Di sini buka nih. Dibuka nanti masukin file tadi. Nah, sampai sini kira-kira gimana teman-teman? Udah digambar kah? Halo. Gambar. Prosesnya, alur development. Iya, alurnya. Kira-kira ada Kalau tanyain aja, nggak apa-apa. Gimana? kalau yang tadi nge-solve apa namanya? Konflik. Yang pas pull and request itu yang konflik itu emang manual gitu ya, Bang ya? Apa Iya. kalau misalkan kodenya banyak gitu kan? Ya. Saya emang kerjanya ngecek gitu ya? Iya, nanti tugasnya reviewer. Biasanya TL sih yang review ininya. Jadi emang harus manual gitu, harus dicek manual, nggak bisa otomatis gitu. Karena itu harus dicek kodenya, maksudnya kodenya itu yang sesuai yang mana gitu. Gitu sih. Emang konflik itu pasti ada gitu. Nah, untuk meminimalisir konflik, teman-teman sebelum ngebuat ini, ngebuat
codingan atau ngebuat fitur, teman-teman harus ngebuat branch ini. Kan ini branch ya. Nah, branch ini harus dibuat berdasarkan branch ini gitu. Supaya kodenya itu terupdate gitu. Jadi kan di sini kan dev.js ini kan posisinya kodenya udah terupdate nih untuk fase development. Nah, teman-teman harus nge-copy kode ini terus dimasukin ke branch ini. Nah, baru di branch ini teman-teman nge-coding tuh fiturnya. Nah, setelah fiturnya di-coding, ya kan, biasanya ada branch baru nih, indukannya gitu lah. Kan ini kan masuk ke dalam fitur autentikasi ya, kayak forward password, login, and register itu masuk ke autentikasi gitu. Nah, nanti masuk ke sini gitu. Masukin ke sini dulu gitu. Nah, setelah di merge di sini, di config-nya di resolve di sini, harus kemudian di pull request ke sini dulu, di dev. Nanti dev biasanya kalau di perusahaan dia ada tim SQA-nya untuk ngetes aplikasinya. Setelah SQA bilang oke, tested, baru naikin ke sini. Di sini dites lagi. Oke, tested, naikin ke release, naik production. Nah, release itu nanti berdasarkan date-nya kapan gitu. Nanti setelah oke, misalnya rilis terbaru, oke, naik ke deploy, naik ke. Nah, nanti kalau udah naik ke server sini, itu di testing lagi sama SQA gitu. Kalau misalnya nanti ada error, ya balik lagi ke UTT. UTT-nya bermasalah, balik lagi sini, kayak mundur lagi gitu loh prosesnya. Gitu. Gimana? Gimana guys? Udah pada ngantuk nggak? Kira-kira ada lagi nih sebelum kita akhiri. Mau nanya bang, Oke. Gimana? kalau pull and request itu ibaratnya kayak ngupload sama nge-merge gitu ya, Iya. biar jadi satu file gitu. Biasanya kalau pull request itu ada yang nge-review. Jadi misalnya ini mau digabungin ke sini gitu. Nah, biasanya di settingan repository itu ada yang buat ngatur tuh. Jadi ketika si developer mau nge-merge ke sini itu nggak bisa dilakuin secara langsung. Kan merging itu kan bisa dilakuin di repository ataupun bisa dilakuin di lokal di komputer kita gitu. Nah, ada beberapa branch yang memang itu disetting untuk diharuskan untuk pull request. Artinya developer nggak bisa merge ke sini kecuali dia melakukan pull request dulu ke sini gitu. Nah, nanti setelah dia melakukan pull request, dia bahkan di review nih kodenya, TTL-nya, entah atasannya gitu ya. Nah, setelah disetujui, setelah approved, baru kode ini udah gabung ke sini statusnya, udah ke-merge ke sini gitu. Biasanya branch yang dia dikunci, dia nggak bisa di merge kecuali lewat pull request. Biasanya ada branch induknya nih, kayak misalnya kita mau buat fitur out nih, ini kan induknya dari ini ya, ini kan biasanya dikunci dulu nih, sini harus lewat pull request, terus di sini harus pull request juga nih ke sini gitu. Jadi harus ngelewatin developer atau atasan yang dia tugasnya nge-review gitu. Gitu. Kira-kira gambar nggak? Berarti kalau tadi itu nggak kekunci ya ibaratnya, jadi bisa langsung nge-merge aja gitu ya bang? Ya, karena tadi kan kita nggak batasin tuh. Cuma kan tadi kita simulasikan ada yang kita lakukan pull request nih, kayak di sini ke sini. Ya kan kita tadi lakukan pull request kan ya. Ke sini terus dari feature out ke dev, terus dari dev ke UTT kita pull request gitu. Terus biasanya yang rilis itu dia dibuat secara secara based on branch UTT gitu. Misalnya nih UTT udah tested sama QA, dia mau naik ke production, dia biasanya
TL-nya dia bakalan ngebuat branch baru, rilis berdasarkan date sekarang atau date yang mau tanggal naik production-nya. Dia bakal ngebuat berdasarkan kode yang ada di UTT gitu. Dia nge-create branch baru berdasarkan kode yang di sini gitu. Nah, nanti branch itu, misalnya branch-nya dikasih rilis 2023 11 bulan 9. Dia bakalan dinaikin ke deploy gitu. Berdasarkan rilis. Biasanya gitu. Biasanya kan kalau di apa namanya di perusahaan kan ada tim DevOps ya. Ya kayak. Nah, tim DevOps itu fungsinya untuk ngedeploy ini, gitu. Ngedeploy. Dia punya sistem biasanya otomatis CI/CD biasanya untuk ngedeploy. Jadi ketika ada rilis baru, dia otomatis ke ini tuh ngebaca, wah ada rilis baru gitu. Dia otomatis deploy gitu. Biasanya gitu sih. Gimana gimana? Udah ke gambar? Kegambar bang lumayan. Ada lagi? Berarti kalau setiap mau Ada lagi mana? selanjutnya kodenya selalu direview. Gimana? Kalau kodenya mau lanjut ke branch dev, UTT, berarti selalu harus dapat persetujuan gitu ya? Ya, kalau udah masuk ke dev, biasanya dia bisa naik ke UTT-nya kalau udah tested. Artinya udah aplikasinya udah dites tuh. Ada orang yang ngetes, oh aplikasinya udah oke, baru dia ada persetujuan naik ke sini gitu. Di sini juga dites lagi. Kalau udah oke, naik, rilis gitu. Kalau deploy ke servernya itu lewat Git juga bang? Biasanya lewat Git. Ya, lewat Git karena kan repo-nya itu bakalan di cloning di server. Cuman kalau dia udah pakai CI/CD bakalan otomatis tuh kayak nge-trigger otomatis gitu loh. Jadi kayak dia cuman mencet satu tombol misalnya. Dia biasanya kan orang-orang DevOps itu pakai Jenkins salah satunya ya. Untuk nggak automation apa namanya? Ngebuat otomatis deploy-nya gitu ketika ada perubahan kode baru di branch tertentu gitu misalnya gitu. Tetap kode kita yang ada di repository itu di cloning di server. Nah, nanti di server itu kayak dibuild ulang. Kalau dia pakai Docker dia bakalan nge-build image dulu, terus dari image-nya yang dari kode program kita nanti di running di kontainer gitu misalnya gitu. Tetap kode kita di pull dulu di server itu. Kalau orang DevOps kan tugasnya ngedeployin aja gitu. Dia nge-setting supaya kayak setting ini kayak Jenkins-nya gitu, CI/CD-nya gitu. Otomatisnya dia nge-setting Docker-nya gitu segala macam. Gitu. Ada yang udah pernah ngedeploy? Deploy kemana bang? Ya ke host. Ke server. Pernah ke apa sih namanya? Free Infinity. Kalau nggak salah sih. Ya Infinity gitu. Kode apa itu? JavaScript, Node.js. PHP. Oh, PHP ya. Oke. Kalau Node.js itu rata-rata pakainya VPS sih. Kalau di hosting, share hosting itu
rata-rata PHP sih, jarang yang dia nyediain Node.js. Kita harus nyewa VPS. Nah, nanti di situ biasanya rata-rata pakai Docker gitu. Running pakai Docker. Nah, ini gambaran umum aja ya, maksudnya prosesnya gitu ya. Proses gimana developer itu bisa saling berkolaborasi dan proses untuk naik ke protnya gimana, gambar umumnya. Tentu kalau dibalikin ke company itu beda-beda sih tiap company gitu. Alurnya beda-beda. Bisa jadi di company ini seperti ini, di company lain beda gitu. Intinya tujuannya sama sih untuk memudahkan kolaborasi gitu. Tapi standarnya beda gitu. Tujuannya sama tapi standar alurnya beda. Gitu. Ya emang nggak cepet sih mempelajari prosesnya, harus praktek kolaborasi sama teman-teman developer membuat ini gitu. Karena ini nantinya ada tugas mandiri yang mengharuskan kolaborasi, makanya gue kenalin dulu nih alurnya dulu gitu kan, pakai gitnya gimana gitu kan gitu. Kira-kira ada lagi nih? Cek. Kalau nggak ada, kita cukupkan dulu ya. Ada. Oh, masih ada. Oke. Enggak. Seriusan? Nanya duluan Nggak nggak apa-apa. Yuk, ngomong aja. Nanti install Express.js juga, Bang. Iya, kalau backend kita pakai Express.js. Mau nanya Bang, itu kan kemarin kan saya sempat install ulang laptop ya. Itu yang dibutuhin kemarin apa aja ya aplikasinya ya? Download Node aja ya? Apa Node sama GitHub ya? Node.js sama Git. Oh, Node.js sama Git. Iya. Oke, Bang. Oke, thank you. Ada lagi? Yang lain ya? Cek. Kalau udah nggak ada, kita cukupkan ya. Kita lanjut kapan ya? Besok malam. Kan tadi rencananya kan kita mau 3 malam tuh ya. Malam Sabtu, Minggu, sama Senin. Berarti malam Senin ya, insya Allah ya. Kita lanjutkan lagi ke materi JS. Kalau besok udah masuk ke materi JS. JavaScript. Nanti berarti minggu pertama JS, kedua backend, ketiga frontend, keempat ntar. Ya, studi kasus ya. Oke. Kalau nggak ada yang ditanya lagi, kita cukupkan ya guys. Ada yang chat nih. Oh, jadi begini. Oke, kita lanjutkan ya. Thank you semuanya.
Selamat istirahat guys. Oke Bang, thank you juga Bang. Thank you.